Halo, Sobat Lapak Ganjar. Nih cantik-cantik ya. Sekarang Pepi berada di daerah Sidomulyo, Magelang. Dan anggrek ini bukan sekedar anggrek, tapi ternyata dari sini juga bisa menghasilkan cuan. Karena ini masuk ke salah satu Lapak Ganjar juga ya. Nanti ngobrol langsung aja ya, seperti apa. Yuk! Lapak Ganjar, laris manis. Aku pernah dengar kabar nih sobat ya. Katanya kalau tanaman tuh kalau diajak komunikasi dia akan menghasilkan hasil yang bagus juga. Kayak misalnya kayak gini nih. Mungkin ditanya ya, kayak diajak ngobrol gitu. Halo. Halo. Nggak salah denger ya? Apa kabar? Baik. Dia bisa jawab. Kamu namanya siapa? Aku anggrek. Oh, kamu anggrek. Kayaknya kalau diteruskan aku kayak orang stres ya. Kenapa bisa jawab anggrek ini? Karena yang jawab mbaknya di samping gua. Kenalkan ini Mbak Rahma. Dia salah satu penggiat UMKM di edisi 33 tentang tanaman hias. Betul ya Mbak ya? Betul sekali. Nah, nanti kita akan ngobrol lagi lebih dalam mengenai entah itu dari ada problem apa, apapun itu nanti akan ngobrol lagi dengan Mbak Rahma. Sebelumnya kita minta waktunya ya Mbak ya. Siap. Mbak, sudah berapa lama Mbak bergerak di bidang peranggerekan ini? Ini sekitar 3 tahun dari sekitar tahun 2019 kita. Oh, tapi perkembangannya kayaknya sudah kelihatan pro banget Mbak, profesional banget. Masih proses Masih untuk proses. berkembang lebih jauh. Oke, Mbak, ini berawal dari apa sih Mbak sebetulnya? Dari hobi, dari satu kebetulan, atau dari satu ketidaksengajaan, atau dari apa nih Mbak? Awalnya emang dari orang tua ngasih kita bekal sedikit di anggrek. Jadi orang tua semacam apa ya, pengen punya anggrek gitu. Belum sebanyak ini, masih hanya kecil aja gitu. Coba-coba ternyata cocok di situ. Ini bisa dibilang usaha keluarga ya? Bisa. Yang terlibat siapa aja di sini Mbak? Ada aku, bapak aku, semuanya sih adik aku juga. Yang sebenarnya yang ngerawat di sini adik aku semuanya. Terus aku yang bagian di marketingnya sih, di jual online kayak gitu. Mbak, jenis anggrek-anggrek di sini ada spesifikasinya atau semua jenis anggrek di sini, Mbak? Sebenarnya jenis anggrek itu kan banyak banget ya. Kita hanya beberapa aja yang kita punya. Ini kayak salah satunya ini namanya anggrek bulan. Anggrek bulan? Iya, ini kan banyak sekali ya peminat anggrek bulan di Indonesia. Apalagi ibu-ibu gitu, pasti dia carinya anggrek bulan atau anggrek dendro. Dendro ya? Dendro yang mana Mbak? Dendro itu ini termasuk salah satu jenis dendro. Ini nantinya akan jadi bunga. Ini loh, oh yang itu bukan? Ya ini kenop-kenopnya. Ya itu bunganya itu namanya dendro keriting. Jenisnya keriting. Jadi dia ada bulat, ada keriting. Yang ini anggreknya banyak ya Mbak ya? Tapi ngomong kelebihan anggrek sebetulnya mungkin semuanya sama ya. Tapi mungkin Mbak ada tip yang lain untuk biar anggreknya lebih gimana gitu Mbak? Kelebihan di sini? Kalau di sini kita perawatan sangat-sangat tertib ya, dari penyiraman, pupuk segala macam gitu. Lalu udara juga di sini juga dipastikan selalu stabil. Jadi bisa suhu udara maksudnya ya? Iya, suhu udara. Oh, itu sangat pengaruh besar ya? Iya, sangat pengaruh besar. Jadi biar suhunya itu stabil. Kalau misalnya dia berpindah-pindah, itu nanti jadinya nggak stabil, tanamannya tidak bisa tumbuh gitu. Jadi batang-batangnya biar kelihatan semakin besar-besar, biar kalau dia besar, terus kemudian kan nanti bunganya akan bisa semakin banyak juga yang keluar gitu. Dan lebih maksimal itu tadi ya Mbak ya? Oke. Oh iya, jenis-jenis anggrek di sini berarti ada berapa aja Mbak? Ada anggrek dendro, bulan, grama, cattleya. Dendronya ada keriting, ada bulat. Keriting, ada yang di smoothing. Kita lihat ke tempat
itu penanaman boleh Mbak? Boleh, silakan. Mari. Lanjut. Nah ini tuh harus dikasih kayak semacam kawat, kalau nggak nanti dia meleot. Bisa meleot panjang banget. Nah ini kan ini nih. Jadi ketahan ya? Nah ini tuh bisa cabangnya tuh bisa banyak sebenarnya, bisa 2-3. Apa namanya Mbak yang anggrek paling mahal tuh? Grama. Grama ya, yang itu yang belum numbuh aja itu sudah 250.000 ya? Ya sekitar segitu. Dia kalau gedenya tuh bisa 1 juta, 2 juta gitu. Sebenarnya yang keriting itu kalau dia udah gede-gede, tinggi-tinggi segitu itu bisa sampai jutaan juga. Wow. Tanaman-tanaman ini ya terlihat tanaman biasa, ternyata cukup menjanjikan kalau seandainya diolah dengan baik ya. Dan ada pangsa pasarnya ya Mbak ya. Kita kan punya reseller gitu ya. Nah, terus nanti dia biasanya pesan dulu nih, Mas, nanti kalau ada yang udah kenop, ini namanya kenop ya. Aku pesan 50, aku pesan 100 gitu. Gitu. Jadi kayak cepet-cepetan gitu loh, Om. Menjanjikan lah ternyata ya. Tuh. Sudah. Saya mau bergerak di bidang bakso aja. Ayo kan kita lihat di sini, ini bibit yang udah kita tanam. Oh, ini kontrakan anggrek ya? Kos-kosan anggrek. Oh, Ya, iya. jadi ini sekitar umurnya sekitar 6 bulan. Kalau yang Segini 6 bulan? ini 6 bulan. Berarti Terus- nanamnya gede-gede apa Mbak? Kecil banget berarti ya? Iya, kecil. Lebih kecil dari ini yang pasti. Oh gitu. Iya. Terus yang di Dan sini. ini menggunakan kipas angin ya Mbak ya? Iya. Itu Kipas untuk menjaga angin, suhunya iya. itu yang Mbak bilang tadi? Iya, ini. Ini Oh. kipasangin sama blower ya. Jadi semuanya emang harus dikipas anginin. Emang suhu idealnya nih Mbak buat anggrek berapa Mbak? Suhunya sebenarnya yang penting stabil aja sih. Stabil aja? Berarti Enggak, kalau enggak emang dia ganti-ganti suhu terus. misalnya 20 derajat harus segitu aja terus, jangan sampai naik turun ya suhunya ya? Ya, yang penting cukup cahaya matahari juga ya. Oke, Mbak bilang tadi si anggrek bisa stres. Emang ciri-cirinya gimana tuh Mbak? Anggrek stres apakah dia pendiam atau lebih banyak introvert atau gimana nih Mbak? Dia nanti bisa dari daunnya itu kelihatan agak layu. Oh, Gitu. pasti ketahuan Gitu. ya Mbak ya. Mungkin Kalau ini kan daunnya masih lebih seger-seger nih, kayak seperti kayak bahagia biasa-biasa aja happy gitu. gitu ya. Kalau pengiriman kan juga kadang nggak secepat itu ya, maksudnya kita bisa 2-3 hari, bahkan kalau misal ke luar Pulau Jawa itu kan bisa hampir seminggu ya. Nah itu dia harus dikasih vitamin dulu. Paling jauh pengiriman kemana Mbak? Hampir seluruh Indonesia kita sudah pernah sih. Sampai ke luar negeri? Iya, belum pernah kalau Belum. keluar. Iya, Tapi susah. seluruh Pak. Indonesia sudah ya? Sudah. Karena kalau ke luar negeri pasti ada regulasinya soalnya Iya, Mbak ya. iya. Bibit-bibit ini Mbak, apakah didapatkan dari sini juga atau didapat di alam liar Mbak? Kita ada laboratoriumnya sendiri, jadi kita kerjasama sama orang yang khusus untuk mengembangkan anggrek, produksi anggrek. Jadi di laboratorium itu nanti sari-sari dari anggreknya itu dikawinkan, terus nanti akan jadi anggrek-anggrek seperti ini. Oh, berarti ada penghulunya ya? Iya. Penghulu anggrek tuh ada berarti. Iya, Intensitas cahaya nih Mbak, kan saya lihat tadi semuanya serba tertutup nih. Iya. Apakah emang tidak boleh kena sinar matahari langsung atau bagaimana nih Mbak? Boleh sih sebenarnya. Jadi intensitas cahayanya itu kan beda-beda ya tiap jenis anggrek. Misal kayak anggrek bulan itu rata-rata 50% intensitas cahayanya. Kalau anggrek yang dendro itu rata-rata 80%. Kan tadi kita di satu tempat di sana nih. Iya. Bedanya apa dengan yang di sini Mbak? Kalau yang di sini ini khusus untuk produksi. Ini untuk produksi. Iya, yang sini jadi untuk produksi, maksudnya kita di sini dirawat dari kecil sampai gede. Ini kan sebenarnya nggak sembarang orang bisa masuk ke kebun yang khusus produksi ini kan. Oh gitu. Iya. Gitu. Jadi Seperti dari yang follow ya? gede, ya dari yang kecil itu nanti dipindah pot jadinya bisa nanti segini. Ini umurnya sekitar 1 tahun. Nanti kalau udah kita baru display di sana. Karena nggak Oh semua itu tuh orang, display ya? Karena itu tidak bisa. semua orang boleh masuk ke sini sebetulnya ya? Iya, gitu. Kenapa alasannya Mbak? Karena
karena kita bisa membawa virus-virus. Jadi ini harusnya steril ya? Iya, bagusnya emang gitu. Oh iya Mbak, tadi saya ngeliat di sebelah sana tuh yang di tempat istilahnya showroomnya lah ya. Iya, Itu ada arang-arang itu Mbak, itu arang buat apa? Bukan sisa bekas bakar sate kan? Bukan. Jadi itu untuk menyerap air biar tetap lembab ya si anggreknya itu. Jadi menjaga dia kelembapan menjaga tanahnya. kelembaban. Iya, medianya ya bukan Media tanah. itunya, oh iya. Karena anggrek kan nggak pakai tanah, tapi kita ada media sendiri. Oh iya. Ya betul. Mbak, saya kan tadi ngelihat semuanya sudah jadi ya. Iya, benar. Dan segitu pun yang tadi saya lihat segini itu umurnya setahun. Iya. Saya jadi penasaran nih Mbak, bibit awalnya segede apa sih Mbak? Penanamannya seperti apa? Saya boleh lihat? Boleh. Nanti kita lihat di sana ya. Ini pokok utamanya. Penanaman awal seperti apa? Ayo kita lihat yuk. Nah, di depan ini bukan untuk bahan membuat urap ya. Ini kayak kelapanya, ini kayak sayurannya, bukan kan? Bukan. Bukan. Iya. Ini apa Ya. nih Mbak? Jadi ini adalah medianya untuk menanam anggrek. Jadi anggrek itu dia nggak pakai tanah, tapi pakai, kalau kita pakainya moss putih ya. Ini moss Pakai putih. apa namanya? Moss. Moss. Iya, moss. Jadi moss itu ada dua, ada Dari yang apa tuh putih dibikinnya sama hitam. Kalau yang putih ini dia dari lumut, dia masih impor. Kalau yang putih, kalau yang hitam itu yang dia dari Indonesia. Oh ini import? Iya, Lumut doang diimport? iya. Jadi Diimport nggak dari mana nih Mbak? Indonesia. Chili. Dari Chili? Wow. Selanjutnya? Nah, selanjutnya ini adalah bibit tanamannya, bibit anggreknya maksudku, sebelum tadi jadi yang besar-besar. Nah, ini dari sini nih, sekecil ini, lalu dikasih ini, lalu kita pasang di pot sini. Nih kayak gini nih. Ini umur berapa segini Mbak? Ini sekitar 3-4 bulan. 3 atau 4 bulan? Ya, kita seperti menanam pada umumnya ya. Digulung? Ya, digulung. Taruh dari pot sini, begitulah kita nanti tunggu pertumbuhannya. Nah, sudah deh, begini, ini proses pertama. Nah. Gitu. Jadi kalau sudah cukup besar lagi, kita pindah ke pot yang lebih besar. Kira-kira umur berapa bulan tuh Mbak? Mungkin di sekitar 3 bulan lagi ya, 6 bulan. Proses yang cukup panjang ya? Iya, lumayan. Dalam satu hari ini Mbak sebetulnya bisa berapa banyak Mbak untuk memproduksi ini, menanam ini Mbak? Kalau untuk menanam kita tidak mesti ya setiap hari menanam itu enggak, karena kan kita masih ada merawat yang lain, maksudnya untuk Ada yang lebih stok besar yang lain. gitu. Jadi muter terus, kalau misal nanti kita sudah ada bibit lagi, sekiranya butuh bibit kita baru tanam lagi. Pakai pupuknya nih Mbak? Jenis apa nih Mbak? Pupuknya ada merek sendiri ya kita, Oh, yang merek tersendiri. ya, yang sudah sesuai dengan ukurannya dan udah sesuai dengan standar yang dipakai, karena kan kita tidak bisa pakai pupuk yang asal-asalan gitu. Kalau misalnya nih Mbak, ada yang datang ke sini ingin mempelajari tentang anggrek, boleh Mbak? Boleh banget. Boleh banget ya. Jadi kalian mungkin ada yang pengen untuk sekedar hobi dulu, atau untuk mungkin bisa nanya-nanya sampai ke masalah reseller juga bisa berarti di sini ya Mbak ya? Tuh bisa juga. Jadi datang ke sini. Instagramnya apa Mbak? Serumpun Orchid. Serumpun Orchid. Berarti ke laboratoriumnya bisa request ya Mbak ya? Iya, nanti kita bisa request, misal aku mau butuh anggrek jenis Cattleya atau jenis Dendro gitu. Tapi kita tidak bisa request warna, kita hanya bisa request indukan. Mbak, itu setelah di repost di tempatnya Lapak Ganjar ini, gimana perasaannya? Perubahannya Mbak? Bagus ya, perubahannya Dari jelas segi bagus. marketing yang pastinya ya? Iya, pasti itu kita jadi tambah followers itu yang pasti, terus kita semakin dikenal ya oleh teman-teman di luar sana. Betul. Tuh, terus kemudian penjualan kita juga semakin naik karena itu sudah orang-orang jadi sudah notice sama kita. Oh iya, di sini yang terlibat karyawannya ada berapa Mbak? Mbak? Karyawannya di sini yang tetap ada 2, yang freelance ada 2. Karena di sini kan beberapa kali juga sering jadi tempat PKL buat anak-anak SMA, anak-anak kuliah gitu ya. Jadi lumayan untuk teman-teman belajar di sini gitu. Oh iya. Membantu di sini seperti itu. Kendala-kendala nih dalam yang dihadapi selama, ya pasti ada kendala dong, nggak mungkin mulus-mulus saja kan? Layaknya tanaman-tanaman pada umumnya kita juga beberapa kali terserang penyakit. Itu
Itu tapi alhamdulillah bisa kita atasi. Itu deh. Mungkin Mbak ada yang mau disampaikan, diceritakan tentang di bisnis ini Mbak? Apa ya, sebenarnya keuntungannya sangat banyak. Kita jadi menambah persaudaraan gitu ya. Itu sudah sesama, pasti. Iya, sesama masyarakat, sama teman-teman lain gitu. Terus kemudian kita juga menambah relasi, jadi lebih banyak kenal orang. Betul. Itu Betul, yang betul. paling utama sih. Oke, Mbak, biasanya kita apabila mendatangi satu tempat, ini kan salah satu UMKM pilihan. Kita Iya. mohon izin mau pasang stiker. Oh boleh. Stiker Lapak Ganjar, boleh? Boleh. Sebelumnya, oh ya, sekali lagi untuk Sobat Lapak Ganjar, jadi kalau mau datang ke sini langsung juga boleh. Ketemu langsung dengan Mbak Rahma, silahkan ngobrol. Mereka tidak menutup, misalnya tidak menutup-nutupi, oh ini dirasa, tidak, terbuka. Jadi silahkan mau belajar di sini, boleh Mbak ya? Boleh banget, boleh. Mau jadi reseller pun silahkan datang ke sini. Boleh. Apabila kalian mau nge-repost apa ngepost hasil-hasil produk UMKM kalian, boleh, sangat boleh, dipersilahkan. Disesuaikan dengan edisinya, terus jangan lupa di-mention ke Lapak Ganjar dan mention juga ke Pak Ganjarnya juga ya. Yang tentu yang pasti pantengin dan follow terus. Oke, Lapak Ganjar, laris manis. Tring.